pemerintah sekarang harus fokus kesampingkan seluruh kegiatan aktivitas pemerintahan yang lain, kecuali hanya satu, fokus menghadapi pandemi. Yang paling pokok adalah alihkan dulu dana infrastruktur saat ini, tambahkan kepada anggaran untuk kesehatan dan perekonomian rakyat. Untuk itu agar kita bisa sampai pada kesejahteraan umum. Bahwa di dalam konteks menghadapi keadaan yang serba sulit seperti ini, memang yang dibutuhkan adalah orang-orang yang menjadi negarawan, yang tidak peduli tentang kepentingan dirinya, dan hanya berpikir bagaimana kemudian bisa menjaga dan melindungi rakyatnya, dan juga menjaga kesejahteraannya. Kira-kira seperti itu aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ari Purwanto, pemimpin redaksi Kedai Pena dalam acara podcast Kedai Pena PHD Corner, sebuah diskusi yang membahas soal isu-isu kekinian yang sedang menjadi perbincangan publik. Sudah bersama saya Abangda Pumpida Hidayatullah, narasumber tetap kita, Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat. Satu lagi sudah ada bersama saya Bang Anwar Hafid, anggota Komisi 2 DPR RI yang membidangi soal kepemerintahan. Nah, apa kabar abang-abang sekalian? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pumpida, kita berjumpa lagi ya dalam diskusi mingguan. Bang Anwar Hafid, ya apa kabar Bang Anwar? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat, alhamdulillah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah melindungi kita selalu. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk diskusi kita kali ini kita mengambil tema soal bagaimana seharusnya berkuasa di tengah pandemi. Sebagaimana kita ketahui, pandemi COVID-19 belum juga usai. Kita masih menghadapi kurva kedua, gelombang kedua dari pandemi yang insya Allah akan kita sama-sama hadapi dan insya Allah akan selesai atas usaha kita bersama. Tapi di tengah pandemi, pemerintahan malah mengambil kebijakan yang dalam tanda kutip membuat gaduh. Sebut saja soal kebijakan mengambil kebijakan PPKM, padahal seharusnya pemerintah mengambil kebijakan karantina kesehatan karena memiliki konsekuensi memberikan dalam tanda kutip makan terhadap rakyat. Atau isu yang juga menggelembung sebelumnya yaitu Presiden 3 periode yang sebenarnya bukan digaungkan oleh pemerintahan, tetapi berdampak terhadap kepercayaan publik. Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama bersama dengan para narasumber. Sebenarnya kita masih punya satu narasumber lagi, Abang Niko Adrian, eksponen mahasiswa 98. Tapi kita masih menunggu kehadiran di ujung koneksi. Sambil menunggu kita langsung saja berdiskusi. Untuk pertama saya minta pendapatnya nih dari Bang Anwar Hafid. Bagaimana seharusnya berkuasa saat pandemi? Karena banyak kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif dan menimbulkan kegaduhan. Silakan Bang Anwar Hafid, waktu dan tempat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Moderator yang luar biasa pada sore hari ini, adinda saya Pumpida Hidayatullah, yang selalu saya ikuti setiap pembicaraan beliau karena saya tertarik dengan bahasa-bahasanya, jadi enak bisa kita cerna dengan baik. Kemudian semua peserta yang hadir pada kesempatan ini, perkenalkan saya Anwar Hafid dari fraksi Partai Demokrat di Komisi 2 dari Dapil Sulawesi Tengah. Pada kesempatan yang baik ini tentu apa yang disampaikan oleh moderator tadi, bagaimana sih sebenarnya cara berkuasa di era pandemi ini. Kita tahu betul bahwa sejak pandemi ini melanda Indonesia ini juga langsung kita dalam sistem pemerintahan kita itu telah kita tentukan sebagai dalam satu daerah yang darurat. Nah, yang namanya darurat, ya, siapapun itu pasti paham seluruh hukum, peranata dan sebagainya harusnya ikut darurat.
termasuk penganggaran dan sebagainya darurat. Dan itu kita sudah lakukan di DPR, kita sudah lakukan. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 itulah salah satu bentuk dukungan besar kepada pemerintah dari DPR dengan menyetujui tentang penggunaan dana APBN ini dengan sangat leluasa kepada Presiden agar menggunakan anggaran negara ini demi dalam rangka tentu sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana kita melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan bangsa Indonesia di tengah situasi darurat pandemi itu tentunya. Nah, ini salah satu bentuk dukungan kami dari DPR RI tentunya. Nah, harapan kita bahwa pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan di era pandemi ini, di era darurat ini, harus out of the box memang segala kebijakan melawan pandemi ini. Kan bahwa berkuasa di era pandemi ini, di era darurat ini memang harus berbeda dengan cara-cara kita berkuasa di luar pandemi, di luar masa pandemi. Nah, tentu kalau bahasa umum saya ulangi kembali bahwa ya segala tindakan, kebijakan ataupun apa yang dilakukan oleh pemerintah ya harus out of the box. Karena ibaratnya kita ini sedang perang misalnya, ya musuh yang kita hadapi ini berbeda kalau perang secara fisik. Ini perang yang kita hadapi perang yang tidak nyata, musuh kita tidak nyata, jadi dibutuhkan sebuah strategi yang sangat jitu dari pemerintah. Kalau saya sering sampaikan ini, kalau Pak AHY sering bilang ini perang semesta yang sedang dilakukan oleh manusia di dunia. Saya kira itu dari begitu Pak Ari. Makasih. Bang, dalam beberapa kali kesempatan, mungkin banyak juga yang berpikir bahwa sebenarnya Presiden Jokowi sudah bekerja dalam kerangka yang benar. Tapi misalkan dalam kasus kritik BEM UI terhadap pemerintahan yang saya pikir merupakan masukan yang baik untuk pemerintahan. Tetapi inner cycle-nya itu seperti yang berusaha cari muka, berusaha kemudian membypass, padahal Presiden Jokowi juga fine-fine aja, Bang. Nah, apakah kemudian lingkar dari Presiden Jokowi yang kemudian membuat situasi menjadi lebih buruk, Bang? Ya, jadi begini, kalau saya coba dulu masuk ya, bahwa yang saya pahami dalam era demokrasi saat ini, pemimpin itu ada tiga fungsi sebetulnya kalau saya lihat. Yang pertama bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang pemimpin yang bisa mengarahkan, ya, bukan diarahkan itu. Yang kedua, seorang pemimpin itu yang bisa mendengar, tapi sekaligus juga dia harus didengar. Nah, kemudian yang ketiga, pemimpin itu yang bisa mengkoordinasikan tentu segala kegiatan hal yang berkaitan dengan tata pemerintahan, ya, yang ada di negara kita. Nah, coba mari kita lihat ya. Akhir-akhir ini memang seperti itu kondisinya. Saya melihat bahwa Pak Presiden sendiri di beberapa kesempatan sempat marah-marah di mana-mana kita pernah dengar, memarahi menteri hanya karena tidak memiliki atensi yang cukup untuk kondisi misalnya bencana alam. Kemudian dari sisi koordinasi kita melihat, saya sering mengkritisi bahwa di tengah pandemi ini sesungguhnya yang di depan itu, yang paling depan itu kan harusnya Menteri Kesehatan, kemudian Menteri Sosial, karena itu kan ada dua hal. Menteri Kesehatan bagaimana menyelamatkan rakyat Indonesia dan nyawa bangsa Indonesia ini dari pandemi. Kemudian Menteri Sosial tentu berkaitan dengan bagaimana menyelamatkan bangsa ini, rakyat Indonesia ini dari kelaparan. Nah, tapi yang kita lihat di depan ini kan justru Menko Perekonomian, kemudian Menko Maritim, ya, Marves tentunya. Nah, ini saya biasa bertanya, sistem koordinasi apa ini yang kita lihat misalnya dalam sistem pemerintahan kita. Nah, kemudian juga saya melihat bahwa orang-orang yang dalam lingkaran ini banyak hal yang bisa kita mengambil kesimpulan bahwa banyak hal-hal yang mereka bandel atau bagaimana tidak mau mendengar apa yang disarankan oleh Pak Presiden. Bahwa padahal Pak Presiden ini sangat-sangat kalau saya mengikuti di setiap kita rapat-rapat dan sebagainya sangat jelas perintah dan sebagainya.
Tapi kita melihat di lingkaran para pembantu-pembantu beliau, kemudian sampai ke kepala daerah juga ada hal yang tidak miss sebetulnya, sehingga penanganannya seperti yang kita lihat sampai hari ini. Ya. Abang, berarti dalam garis bawahi presidennya yang tidak bisa menyampaikan message, atau memang ini insubordinasi, Bang? Iya, kalau saya melihat sih kalau presiden sangat jelas, sangat jelas. Kemarin ya, ini contoh salah satunya. Ketika presiden kebetulan kita baru selesai anggota pansus menyelesaikan undang-undang Otsus Papua. Itu perintah presiden sangat jelas. Ada 3 perintah presiden pada saat itu tentang Otsus Papua. Dan itu diterjemahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan mengikuti apa arahan Bapak Presiden, sehingga rancangan Otsus itu sangat cepat kita lakukan, juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi ada hal-hal tertentu yang disampaikan oleh Bapak Presiden, contoh misalnya dalam hal penanggulangan pandemi ini. Kita lihat bagaimana carut-marutnya penanganan pandemi. Saya kira siapapun tahu hari ini, ketika kita mau menerapkan ketika semua orang hari ini bertanya kenapa tidak menggunakan undang-undang yang sudah tersedia, misalnya soal undang-undang kekarantinaan kesehatan misalnya, kenapa harus PPKM mikro, PSBB dan sebagainya. Nah, ini apakah ada upaya untuk menghindari resiko tentang bantuan ya kepada masyarakat dengan sistem karantina kesehatan itu? Ini yang saya heran. Mungkin masukan dari para pembantu-pembantu ini kalau menurut saya. Karena kalau Bapak Presiden saya tahu betul bagaimana beliau. Saya ini Partai Demokrat, Pak, tapi ada hal yang harus kita mengakui kelebihan beliau dalam memberikan perintah-perintah dan sebagainya. Saya kira begitu. Ya, berarti memang Presiden masih punya sikap untuk berpihak ya, Bang ya. Tapi inner cycle itu yang tadi saya di awal bilang, oh ternyata memang membuat masalah dalam tanda kutip, atau mereka punya kebijakan sendiri yang sepertinya juga menjadi poin utama buat mereka ya, Bang ya. Nah, saya bergeser ke Bang Pumpida Hidayatullah, Ketua Umum Organisasi Kesehatan Rakyat. Nah, ini kesejahteraan. Nah, ini bagaimana Bang Pum melihat kondisi yang ada sekarang? Banyak sekali kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan dalam tanda kutip membuat gaduh sehingga tidak fokus terhadap pembenahan pandemi COVID-19. Kalau saya membaca beberapa literasi, kita sudah ratusan triliun keluar duit, tapi kemudian kurvanya tetap naik, ya kan? Ekonomi tetap turun, ya kan? Bagaimana Bang Pums melihatnya? Apakah sudah efektif pemerintahan kita sekarang? Ya, sebelum saya jawab secara ringkas, kita buat agak panjang dikit, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya begini, kan kita dulu dengar ya, waktu awal-awal COVID itu ada ya beberapa menteri ngomong nggak ada masalah lah, ini kan di Indonesia ini cuacanya panas, gitu kan, belum tentu virusnya survive, kan gitu kan, ya kan, awal-awal gitu kan, kita ingat sekali. Terus tiba-tiba masuk gitu kan. Ada lagi yang selalu bilang bahwa yang namanya ekonomi penting, manusianya penting. Tapi sekarang ya di mana letaknya? Ekonomi juga nggak bisa didorong kan gitu dan lain-lain. Artinya sebenarnya begini, kita kan lagi perang ya sebetulnya, tapi perang menghadapi sesuatu yang memang agak sedikit unik gitu ya. Nah, di dalam konstelasi peperangan ini tentu yang memenangkan perang itu adalah pasukan ataupun kelompok orang yang pasti kompak gitu kan. Kalau yang nggak kompak biasanya mati cepat, paling kalah bisa dikalahkan paling cepat gitu kan. Yang namanya juga nggak kompak kan, saling salah-salahan, saling berkelahi dan lain-lain. Nah, jadi yang harus ditertibkan di dalam konteks pandemi ini pada saat berkuasa. Nah, ini sebetulnya tantangannya lebih lagi gitu ya. Karena apa? Karena mau tidak mau di dalam keadaan darurat gitu ya, yang namanya tantangan itu pasti lebih ekstra, ada tambahan-tambahannya.
Sehingga tanggung jawab, kemudian juga keberpihakan menjadi penting. Nah, ini kan sebenarnya persoalannya nih berinterseksi gitu ya. Ada intersectionnya dengan agenda 2024 gitu loh. Ya. Di mana 2024 semua orang tahu gitu kan. Semua orang tahu bahwa berdasarkan undang-undang dasar yang sekarang Pak Jokowi itu udah selesai. Jadi siapa aja punya kesempatan kan gitu. Ya kan? Nah, sehingga isu inilah ataupun orientasi kepada 2024 inilah yang kemudian banyak orang-orang di lingkaran kekuasaan ini kayak mau mengambil opportunity gitu ya, mencuri panggung lah istilahnya, mencuri start, bahkan mencuri uang juga ada gitu dengan cara korupsi. Oh iya dong, ya kan, betul kan? Ada yang mencuri panggung, mencuri start, bahkan ada yang mencuri mencuri uang juga ada gitu. Nah ini semuanya orientasinya kemana? Ya nggak jauh-jauh sebenarnya 2024 ya. Nah sekarang udah tahun 2021 ya kan, berarti efektifnya hanya 2 tahun lah, ya kan? Pandemi ini membuat sulit semua partai, ya. Bukan partainya Pak Anwar saja sebenarnya yang susah. Semua partai menjadi susah gitu kan, karena bagaimana kemudian mengangkat figurnya dengan cara yang baik, satu gitu kan. Yang kedua, bagaimana kemudian mengambil basis-basis yang namanya katakanlah leading isu gitu kan. Karena semuanya pasti ribut masalah yang namanya masalah bagaimana ngatasin pandemi gitu kan. Kan lucu gitu. Masa ada pemerintah daerah ya hanya karena ingin muncul, hanya karena ingin mendapatkan nama gitu kan, dia seolah-olah bisa berbeda dengan pemerintah pusat. Kan ini nggak boleh juga kayak gitu-gitu ya. Ya, betul. Walaupun ya ini debatable di dalam konstelasi prakteknya gitu ya. Tapi maksud saya ini sebenarnya kembali ke esensinya, bahwa kita sedang perang, kita perlu kompak. Siapapun yang tidak kompak dalam peperangan pasti akan cepat mati, cepat kalah duluan. Nah, oleh karena itu saya rasa di dalam konteks kepemimpinan nasional ini, bukan hanya ketegasan, bukan hanya basis cerdasnya mengatur anggaran, tapi juga mengajak ya segala basis-basis kekuasaan baik dari pusat sampai ke daerah untuk kemudian saling bahu-membahu gitu. Karena pada akhirnya semuanya bertanggung jawab kepada yang namanya masyarakat ini gitu loh. Ya. Mungkin kita nyepelein gitu karena kita berkuasa, kita terlindungi oleh lapisan-lapisan perlindungan gitu ya. Katakanlah kita punya ajudan ataupun urusan kesehatan kita udah aman, tapi dalam konstelasi sekarang siapa aja bisa kena, siapa aja bisa meninggal. Nah, apakah kita masih mau berpikir 2024 menjadi tujuan? Menurut saya itu harus dikaji ulang gitu ya. Kita harus lebih mempunyai jiwa negarawan ya, di mana kita harus mengutamakan basis-basis kepedulian terhadap rakyat, apalagi rakyat kecil gitu ya. Dan kemudian juga bagaimana kemudian membuat satu strategi yang benar-benar kita bisa keluar dari yang namanya pandemi ini dengan baik ya, dengan selamat, dan tentunya berbagai macam persoalan bisa terselesaikan. Nah ini nggak bisa satu orang dua orang, ini perlu istilahnya kerjasama secara lintas sektoral, secara horizontal maupun secara vertikal. Ini semuanya harus benar-benar bisa harus ada dirijennya lah ya. Kita berharap ya dirijennya ini memang harus seseorang sekali berpresiden gitu. Dan pada saat ini sayangnya entah kenapa saya yakin kalau Pak Jokowi itu intention atau punya niatan untuk orientasi mengangkat keberadaan rakyatnya ini, saya yakin komitmennya ada. Nah, cuman ini tidak terjemahkan ya, tidak ada penterjemahan turunan dari keinginan presiden ke para pembantunya di bawah-bawahnya gitu. Dan apalagi masuk ke pemerintah daerah
yang kemudian juga menjadi berbeda-beda. Nah ini saya rasa harus ada satu ini ya, satu apa namanya kesepakatan nasional lah. Kesepakatan nasional. Apapun yang terjadi di 2024, menurut saya rakyat nanti bisa memilih juga kok ya. Siapapun yang populer, siapapun yang mungkin punya tiket dan lain-lain, rakyat bisa juga nanti bergerak tidak memilih siapapun. Jadi bisa aja negara ini tidak tanpa ada presiden bisa. Kalau misalnya semua nggak puas dengan tatanan ini semua, ya dipaksa dikasih sembako juga rakyat bisa juga nggak mau milih, nggak datang ke TPS, nggak ada, kosong, nol, ya kan? Ya kalau cuma berapa ribu orang milih itu kan dianggap nol aja lah. Ibaratnya dapat kota kosong aja itu. Gitu. Bisa kayak gitu kok. Ya kan bisa. Jadi jangan main-main lah dengan masyarakat ini, dengan rakyat. Rakyat lebih cerdas ya. Rakyat bisa berkoordinasi dengan mudah sekarang karena adanya yang namanya sosial media, yang namanya komunikasi macam-macam dengan mudah. Nah, jadi saran saya legitimasi di dalam konteks satu kekuasaan formal seperti yang berkali-kali saya sudah sampaikan di berbagai macam forum gitu ya, sebetulnya makin diminishing ya. Jadi impact-nya tuh makin diminishing. Jadi sebenarnya tuh power secara legitimasi power secara harfiah gitu makin lama makin berkurang karena akan tergerus oleh power-power yang bermunculan ya di dalam konteks yang lebih real gitu, real terhadap komunitasnya, real terhadap kelompoknya gitu. Nah ini udah kejadian sebetulnya, udah kejadian. Nah tadi disinggung tadi saya underline soal bagaimana kepemimpinan nasional. Pertanyaan saya sama seperti Bang Anwar Hafid, apakah pemerintahan kita, presiden dalam hal ini sudah menyampaikannya secara gamblang atau memang anak buahnya atau lingkarnya yang kemudian seakan-akan punya agenda lain. Oke, kita ambil contoh misalkan Menko Marves yang dalam berbagai kesempatan dia menegaskan bahwa TKA Cina boleh masuk karena mengerjakan proyek infrastruktur strategis nasional. Sementara rakyatnya disekat-sekat. Apakah ini tidak merupakan miskoordinasi antar pejabat negara, Bang? Ya, itu memang gini, ya ada kasus agak berbeda-beda. Tapi intinya saya kembalikan dulu. Saya tadinya sebenarnya mau nyinggung masalah yang Ari angkat tentang masalah protesnya dari BEM UI gitu ya. Mau saya singgung ke situ gitu. Karena itu sebenarnya suara dari mahasiswa yang kemudian menjadi corongnya suara rakyat gitu kan. Saran saya jangan dianggap sebagai angin lalu saja. Mau tidak mau itu ada suara seperti itu, ada penilaian seperti itu, sehingga memang harus terjadi yang namanya tadi ya sinkronisasi dalam berbagai macam penyampaian kepada publik gitu. Artinya apa? Artinya pemerintah perlu meningkatkan basis transparansi kepada publik ya. Basis transparansi kepada publik ini di dalam hal ketika katakanlah PPKM ya. PPKM kenapa sih harus PPKM? Ya kan? Kenapa tidak kemudian menggunakan ini dan lain-lain? Nah, ini logika publik harus dibangun sehingga kemudian pro terhadap yang namanya ide-ide seperti ini. Sehingga kemudian publik akan berjalan dengan paham dan patuh. Gitu. Karena kalau patuh doang tapi tidak paham, pasti ada persoalan tuh di situ. Nah, dua-duanya paham dan patuh. Nah, ini yang harus ini terlebih dahulu. Nah, kalau kemudian di dalam kasus perjalanannya ada ya sinyalemen bahwa yang namanya TKA gitu boleh masuk gitu ya. Ya, sebetulnya kalau memang dibuatkan ya satu kebijakan pemerintah yang memang kemudian menjaga basis pertama tentunya prokesnya ya, karena kan urusan dari China ini mau tidak mau sumber virus ini kan dari sana ya kan, virus ini sumbernya dari China bukan dari mana-mana gitu ya. Jadi harus pastikan dulu gitu sebenarnya nih kalau kemudian mereka bisa masuk
dengan istilah karpet merah tanpa ada prosedur penyaringan prokes yang ketat. Nah, ini juga menjadi persoalan sendiri. Gimana kita mau memproteksi rakyat kita di dalam konteks. Yang kedua, yang harus difikirkan, nah, di era yang namanya katakanlah sekarang ini terjadi layoff ya, pemecatan atau PHK banyak gitu dikarenakan ketidakmampuan perusahaan membayar gaji gitu ya, banyak yang dirumahkan, banyak yang di PHK gitu kan. Itu seyogianya ya isu bahwa adanya tenaga asing masuk untuk bekerja di Indonesia mungkin harusnya ditahan terlebih dahulu karena itu kan menyakitkan ya. Menyakitkan rakyat yang kemudian, waduh, saya ini baru di PHK, saya udah nggak punya kejelasan lagi. Di hadapan saya penyakit di mana-mana nih sekarang kan. Jadi saya mau usaha apa lagi? Udah sulit sekali gitu. Nah, ya, mungkin bisa ditunda lah ya. Saya tidak menafikan bahwa Republik ini juga perlu investasi, tapi bukan investasi yang kemudian hanya di dalam konteks angka. Tapi investasi yang benar-benar kemudian menciptakan ya basis-basis pembangunan sektorial yang menyebabkan nanti kemudian ya penyerapan tenaga kerja ya kan. Jangan dalam konteks angkanya aja gede gitu ya. Tapi pada akhirnya juga ya istilahnya orang cuma mau mengkapitalisasi aktivitas ekonomi di Indonesia untuk kemudian dibawa keluar lagi gitu. Itu saya nggak ikhlas terus terang aja ya. Iya, Seperti itu lah kira-kira ya. Minggu lalu kita udah bahas banyak soal itu Bang ya, industrialisasinya ya Bang ya. Iya. Bang, saya beralih ke Bang Niko Adrian, kayaknya sudah masuk nih Bang Niko. Apa kabar Bang Niko? Alhamdulillah, kabar baik. Ya, Bang Niko, ini saya sudah berbicara tadi dengan beberapa narasumber. Intinya soal mismanagement yang terjadi di pemerintahan sehingga membuat masyarakat menjadi bingung, masyarakat menjadi susah di tengah pandemi yang seharusnya pemerintah memberikan sebuah dorongan agar kemudian bisa terbantu. Nah, Bang Niko, tadi saya sudah berbicara dengan beberapa narasumber. Intinya ada miskomunikasi, ada permasalahan soal komunikasi yang terjadi di tataran elit. Kalau saya mengutip omongannya Sekjen Partai Demokrat, Bung Ibas, itu failed state. Indonesia bisakah menjadi failed state dengan cara berkuasa di tengah pandemi yang seperti ini? Silakan Bung Niko. Oke. Kita mulai dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ya. Seharusnya kan pertama dia berangkat dari undang-undang. Di awal penanganan pandemi ini, pemerintah sudah mulai mengeluarkan kebijakan itu segera setelah undang-undang. Jadi kita punya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Kemudian untuk melaksanakan itu dibuatlah satu peraturan pemerintah. Kemudian dibuat peraturan pemerintah untuk melaksanakan PSBB pada waktu itu karena kondisinya sudah berat gitu loh, sehingga pembatasan sosial berskala besar harus dilaksanakan. Dalam catatan saya, pemerintah mengeluarkan PP nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Sebagaimana tadi disampaikan oleh narasumber kita yang lain tentang hal ini, pada waktu yang lalu kelihatan ada kehendak dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini dan membantu rakyatnya. Contoh konkret, peraturan pemerintah tentang nomor 21 tentang pembatasan sosial berskala besar tersebut tentang PSBB menyebutkan bahwa pemerintah memenuhi kebutuhan dasar penduduk, antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan, kebutuhan pangan, dan kebutuhan hidup sehari-harinya. Bahwa kemudian dalam prakteknya ada yang disebut dengan istilah bansos dan lain sebagainya, dan kemudian ada korupsi di sana, itu kan persoalan lain. Tapi bahwa bukan karena itu kemudian apa sesuatu yang sudah baik itu dihentikan. Maksud saya, pemberian bantuan kepada masyarakat, kepada rakyat secara langsung, di banyak tempat di Indonesia, saya menyaksikannya juga secara langsung itu, dan bahkan membantu
pimpinan-pimpinan di wilayah untuk mengarahkan bantuannya agar kira-kira tepat sasaran. Dan teman-teman juga banyak yang melakukan terdampak karena pandemi ini. Namun dalam perjalanannya, kemudian pemerintah mengambil kebijakan dimulai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri. Tapi mungkin narasumber lain bilang kita mulai kebijakan itu berganti-ganti nama gitu loh. Padahal memang karena undang-undang karantina kesehatan itu cuma punya istilah karantina kesehatan dan PSBB. Kalaupun dia ada istilah-istilah lain yang lebih teknis dalam undang-undang tersebut gitu, saya melihat itu yang ada hanya kekarantinaan rumah gitu loh ya, kekarantinaan rumah sakit gitu loh, kekarantinaan wilayah gitu loh. Nah, ini yang membingungkan kita. Seperti dalam prakteknya ya, kali ini ada isolasi mandiri namanya, karena rumah sakit penuh dan lain sebagainya. Kalau dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Kekarantinaan itu, isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Tidak dikenal istilah isolasi mandiri, tapi kita maklum lah dalam praktek itu terjadi. Ini kalau bicaranya strict hukum, ini nggak boleh, gitu loh. Terus ini ada karantina rumah. Karantina rumah itu pasal 1 angka 8. Karantina rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Jadi saya sebagai orang hukum melihat kok ini pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya atau melaksanakan tugasnya jadi seolah-olah hanya bergantung pada azas hukum, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Itu kan azas hukum. Dengan azas hukum itu harusnya hukum positifnya diturunkan. Umumnya punya undang-undang kekarantinaan kesehatan. Ya habis itu kemudian dibikin peraturan pemerintahnya. Kan begitu. Karena undang-undang itu mensyaratkan juga 3 tahun setelah undang-undang itu harus dilaporkan kepada DPR. Jadi saya mengingatkan pemerintah juga ini tanggal 7 Agustus nanti, karena undang-undang ditandatangani pada tanggal 7 Agustus, 3 tahun masa berlaku pemerintah harus lapor dulu kepada DPR. Jadi beberapa hari lagi, Bapak-bapak di eksekutif harus segera lapor tuh kepada Dewan Perwakilan Rakyat bagaimana pelaksanaan terhadap undang-undang tersebut gitu loh. Nah untungnya kita udah punya undang-undang itu, gitu loh. Jadi harusnya itu bisa dilaksanakan. Cuman jangan dengan dasar alasan kita kesulitan ekonomi dan lain sebagainya terus negara melepaskan tanggung jawab sehingga nggak laksanakan karantina wilayah karena harus ngasih makan manusia dan hewan ternak segala macam, tidak melaksanakan PSBB karena harus juga memberikan kebutuhan layanan dasarnya, gitu loh. Terus kita pakai instruksi Menteri Dalam Negeri. Kalau saya lihat instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 di tahun 2021 ini, itu masih bunyinya pembatasan kegiatan aja gitu loh. Belum ada kata judulnya itu belum ada pembatasan kegiatan masyarakat. Baru di dalamnya di dalam diktum ke-1 itu bunyi dia mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus COVID-19. Nah, maksud saya ini apa sih dasar hukumnya gitu loh? Kalau cara hukum ya, secara hukum saya lihat dasar hukum PPKM itu apa sih? PPKM darurat, apalagi ada kata darurat. Darurat itu apa sih gitu loh? Yang ada dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan itu adanya istilah kedaruratan kesehatan. Kalau istilah kedaruratan kesehatan masyarakat ada. Bung Niko, apakah ini dalam beberapa kesempatan pemerintah menegaskan kalau sudah tidak ada anggaran sangat minim. Nah, apakah ini menjadi alasan pemerintah untuk dalam tanda kutip mengambil PPKM darurat atau PPKM mikro? Sementara dalam undang-undang kekarantina kesehatan itu diatur untuk tanggung jawab negara memberikan dalam tanda kutip makan rakyatnya. Iya. Bagaimana Bung Niko? Nah, kalau kita sepakat kan bahwa ini negara hukum yang demokratis. Ketika kita bersepakat ini bahwa ini negara hukum yang demokratis, maka semua tindakan aparatur negaranya harus berdasarkan atas hukum. Kan tidak boleh keluar dari hukum. Maka harus ada dasar hukumnya. Pakai umpamanya sebagai contoh ya. Rasanya mungkin nggak pas, tapi pakai aja lah. Perpu nomor 23 tahun 59 tentang negara dalam keadaan bahaya. Nyatakan aja darurat sipil. Tutup beberapa wilayah yang harus ditutup, ya tutup saja. Karena darurat sipil tidak ada kewajiban untuk ngasih apa namanya, tadi dalam tanda kutip ngasih makan warganya kan begitu. Tapi daerah itu ditutup. Dibatasi orangnya atau digeser orangnya. Orang yang ada satu wilayah bisa dipindahkan ke daerah lain, bahkan kan kalau darurat sipil bisa memindahkan orang gitu. Kalau orang itu bakalan berbahaya atas satu hal kan gitu. Nah, jadi sebenarnya ada jalan, asal pemerintah mau terbuka gitu ya, mau fair. Kalau memang kesulitan ngomong aja. Tapi jangan bikin dasar hukum yang sebingung gitu loh. Instruksi Menteri Dalam Negeri itu kan ditujukan kepada kepala wilayah, kepada kepala daerah ya, kepada gubernur, bupati atau wali kota, bukan langsung kepada masyarakat. Baru nanti kepala daerah membuat keputusan gubernur atau keputusan bupati wali kota. Nah, tapi isi dari instruksi Menteri Dalam Negeri ini detail loh.
Kalau Anda perhatikan instruksi Menteri Dalam Negeri mulai dari bulan Januari itu sampai yang terakhir itu yang PPKM darurat itu sampai mengatur penggunaan masker loh, menyarankan penggunaan masker medik, masker 2 lapis itu sampai sebegitu jauhnya seperti peraturan Menteri Kesehatan jadinya gitu loh. Nah, saya bingung siapa yang mendesain ini. Saya nggak yakin apakah Pak Tito berpikir demikian gitu loh. Ya, saya curiga ada yang tricky di dalam pemerintahan sehingga membuat kusut legislatif antara presiden dengan menteri-menterinya gitu loh. Terus dia ada yang mau mengambil keuntungan dari situ gitu. Lagi-lagi garis besarnya memang ada inner cycle dari Presiden Jokowi yang dalam tanda kutip bermain gitu ya, Bung Niko ya. Saya khawatir saya nggak bisa karena kita nggak tahu orangnya, nggak tahu faktanya, tapi apa mungkin ada Brutus di situ kan begitu kira-kira gitu. Ya. Mudah-mudahan tidak kan gitu loh, ya kan? Mudah-mudahan tidak. Nah, satu lagi yang ingin saya tanya dengan Bung Niko. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengambil kebijakan mengalihkan dana pembangunan infrastruktur menjadi dana penanganan COVID. Jadi tidak ada alasan kemudian rakyat Jawa Barat itu tidak cover dengan jaminan sosial saat pandemi. Bagaimana kemudian Bung Niko melihatnya, kenapa pemerintah pusat tidak mengambil kebijakan sejenis yang bisa dalam tanda kutip membantu rakyat? Karena tadi di kebijakan itu diserahkan kepada daerah karena instruksi Menteri Dalam Negeri, bukan PSBB yang berbasis pada peraturan pemerintah, kan begitu ya? Ya. Jadi dia nggak punya sandaran hukum yang cukup. Ketika dia nggak punya sandaran hukum yang cukup, maka pemerintah daerah berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri saja. Nanti kalau di ujung masa jabatan itu jadi masalah hukum bagaimana? Pertanggungjawaban pergeseran duit APBD tersebut gitu loh. Walaupun DPRD-nya menyetujui, ketika nanti diperiksa oleh BPK, apakah kemudian hari nggak jadi masalah hukum? Ini maksud saya jangan kita menyelesaikan masalah dengan masalah lah gitu loh, udah nggak zamannya lagi kan gitu. Ya. Berarti bisa jadi jebakan Batman ya, Bung ya? Nah, kan kasih payung yang kuat lah, kasih payung yang kuat. Waktu itu bikin peraturan pemerintah, pemberlakuan PSBB, jalankan aja sih dah itu, gitu loh. Ya. Kalau itu peraturan pemerintah tentang pelaksanaan PSBB tadi perlu diperkuat dengan instruksi Menteri Dalam Negeri atau peraturan Menteri Kesehatan dan lain sebagainya, bikinkan aturannya gitu loh untuk memperkuat peraturan pemerintah, karena peraturan pemerintah tersebut punya payung hukum di atasnya lagi yang namanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ini instruksi Menteri Dalam Negeri juga menyebut undang-undang itu, tapi nggak ada PPKM satupun juga di situ. Menyebut undang-undang tentang wabah. Di undang-undang wabah juga tidak ada tentang kata PPKM. Di peraturan pemerintahnya pun tidak ada kata tentang PPKM. Saya jadi bingung dasar hukumnya apa gitu loh. Apa semata-mata Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan undang-undang, sehingga menafsirkan itu kemudian membentuk instruksi Menteri Dalam Negeri. Tapi kan itu bukan sesuatu yang bisa bersifat mengikat kepada publik secara langsung, karena instruksi Menteri Dalam Negeri ditujukan kepada kepala daerah. Gitu loh. Baru kemudian kepala daerah bikin keputusan. Tapi anehnya nanti ketika Anda melanggar, Anda kena pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Wilayah yang hukumannya 1 tahun dan 100 juta itu. Ini kan bingung kita jadinya. Ya, betul. Anda jadi memang sengkarut sekali ya, Bung ya. Gitu loh. Nah, maksudnya bagaimana kita mau membuat rakyat kita patuh, terlebih lagi bagi kelas menengah atau kelas terdidik lainnya, gitu loh. Yang kalau dalam penegakan dalam proses produk hukum saja, dalam pembuatannya, dalam penerapannya, Anda tidak konsisten gitu loh. Terus bagaimana kita mau mengajak masyarakat, mengajak publik gitu loh, kita mau mengedukasi mereka, ayo kita sama-sama gitu loh. Karena tanggung jawab kita bersama kan begitu gitu loh. Tambah lagi malah ngeributin masa jabatan 3 periode, kan lebih sakit lagi kepala kita jadinya. Ya. Oke, saya ke Bang Anwar Hafid. Bang Anwar Hafid, tadi Bung Niko menjelaskan secara gamblang soal ketidaksinkronan antar undang-undang, antar peraturan, ada yang PSBB, ada yang PPKM, ada yang kekarantina kesehatan. Bagaimana Bang Anwar Hafid melihatnya? Apakah memang ini menjadi masalah serius untuk pemerintah sehingga berdampak terhadap rakyat? Bagaimana Bang Anwar Hafid? Yang pertama saya sepakat tadi Adinda Pumpida terus sama Pak Niko, bahwa memang dari awal ini kesalahan dari awal, kita terlalu pandang enteng ini persoalan. Ya, betul. Sehingga kita melihat bahwa ini hal yang biasa-biasa saja, seperti kasus-kasus flu burung dan sebagainya kan seperti itu. Sehingga memang saat itu yang saya lihat bahwa pemerintah menganggap bahwa ini akan cepat selesai. Kemudian menerapkan aturan yang sejak awal memang tidak ada dasar hukumnya. Kami di Komisi 9, saya dulu di Komisi 9 sejak awal pandemi, kita sudah teriakan itu kepada Menteri, ini tidak bisa, ini
harus jalankan undang-undang. Bahkan kita pernah menghitung waktu itu 65 juta KK di Indonesia. Kalau saat itu kita langsung lockdown Indonesia ini, kemudian seluruh kepala keluarga itu diberi biaya, maka kita hanya dalam jangka waktu 14 hari, kita bisa mengeluarkan uang sampai 600 triliun misalnya, waktu itu. Dan kalau kita lakukan waktu itu, pasti tidak akan, kita sudah selesai sekarang. Tapi karena mungkin berangkat dari persoalan bahwa ini hal-hal yang biasa, sehingga ya kebijakannya seperti ini. Saya tidak melihat lagi di situ, karena ini sudah berlangsung lama. Bagaimana sekarang, saya sependapat tadi Pak Adinda Pumpida mengatakan bahwa kita sekarang coba gimana kita bersatu supaya bangsa ini bisa keluar dari krisis ini. Nah, saya lihat ada lagi satu kesalahan besar yang kita lakukan. Kondisi sudah seperti ini, kemudian kita tidak pernah sadar. Saya sebetulnya kalau bantuan pemerintah pusat berdasarkan data dari Mensos, kemudian BPS, itu data orang miskin itu semua sudah punya bantuan sampai dengan hari ini. Yang persoalan sekarang, orang yang rawan miskin ketika belum ada pandemi, sekarang hari ini semua orang susah. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan menanggung mereka yang tidak masuk dalam tanggungan negara itu? Nah, inilah sebetulnya kearifan para pemimpin kita, baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi maupun kabupaten, untuk sekarang berpikir, maka solusinya adalah tidak ada jalan lain. Masyarakat kita minta untuk gerilya di dalam rumahnya, dengan catatan pelurunya kita kasih ke rumah. Peluru itu apa? Ya. Peluru itu adalah bagaimana menjamin mereka. Kalau kita bilang 14 hari, maka 14 hari berikan suplai makanan selama 14 hari. Dia akan gerilya seperti perang gerilya dalam rumah, maka virus tidak akan menemui mangsanya. Kira-kira seperti itu. Dan ini biayanya tidak banyak sebetulnya. Kalau semua, saya setuju dengan Gubernur Jawa Barat itu, untuk kemudian mengalihkan semua biaya infrastruktur. Ini sekarang dalam kondisi bangsa yang sudah susah seperti ini, pemerintah kita masih membangun infrastruktur, masih sibuk dengan urusan pembangunan fisik dan sebagainya. Kenapa itu tidak dihentikan? Ini undang-undang sudah diberi kepercayaan penuh kepada pemerintah untuk mengambil segala tindakan. Yang kedua, yang saya sering kritisi juga, bahwa harusnya pemerintah memberi jaminan diskresi bagi semua kepala daerah di saat seperti ini. Jadi ada sebuah diskresi besar yang harus dilakukan oleh kepala daerah, tapi harus ada jaminan. Jangan sampai diskresi kepala daerah yang dilakukan hari ini, itu akan berbuntut hukum nanti di belakang hari. Dan itu banyak terjadi. Saya pernah jadi kepala daerah, Pak Ari, 10 tahun jadi bupati. Ya, saya banyak kebijakan yang saya lakukan dulu, tapi alhamdulillah ya, Allah masih menolong saya. Biasa saya tabrak undang-undang, saya tabrak. Saya menggunakan anggaran APBD membangun jalan negara, membangun jaringan listrik, kemudian membayar semua jaminan. Kala itu BPJS sudah dianjurkan, saya tidak mau menggunakan BPJS waktu itu. Nah, ini yang kita harapkan sebetulnya kepala daerah hari ini harus mengambil diskresi seperti itu dengan memangkas semua anggaran-anggaran yang bersifat fisik, kemudian mengalihkan. Kalau kita mau misalnya, sekarang kan udah ditutup nih. Kenapa orang ribut soal TKA seperti yang disampaikan tadi? Saya ini daerah saya dulu Bupati Morowali yang Bang, tempatnya TKA yang banyak hari ini. Ya. Saya bilang, orang di luar ribut soal TKA, tapi orang di Morowali tidak ribut. Ya. Ya. Kenapa tidak ribut? Karena tahu betul TKA itu. Tapi kenapa sekarang mereka ribut? Kenapa Indonesia ribut hari ini? Karena ini persoalan sense of crisis pemerintah saja. Di tengah rakyat yang tidak mampu, tidak bisa berjalan, tapi kemudian mereka lihat orang mondar-mandir masuk Indonesia karena sebetulnya mereka mampu. Nah, ini persoalannya. Orang protes itu sebenarnya tidak ada larangan hari ini pemerintah. Orang masyarakat tidak ada. Saya lihat di dalam aturan itu tidak ada pemerintah melarang masyarakat berjalan. Tidak ada larangan keluar negeri, tidak ada larangan ke daerah, tidak ada. Yang persoalan sekarang biaya untuk keluar itu tambahannya sangat besar. Pakai PCR lah, pakai swab antigen saja. Nah, ini yang membuat masyarakat tidak bisa berjalan. Ya. Belum kalau misalnya ancaman macam-macam, harus dia kalau positif karantina dan macam-macam lah. Nah, kira-kira itu. Nah, oleh karena itu, kalau dalam kondisi hari ini, kalau saya melihat bahwa tidak ada jalan lain, kita memang harus bergerilya di rumah.
Tapi dengan catatan pemerintah harus memberi peluru kepada rakyat. Peluru kan tidak banyak juga, adalah orang yang mampu, tapi banyak orang yang tidak mampu, yang terlalu tidak kerja, tidak pergi keluar dalam satu hari itu, dia tidak bisa makan. Nah ini yang pemerintah selalu misalnya berdalih. Kita kan sudah punya bantuan, PKH, macam-macam. Tapi itu bagi orang miskin sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi ini kan orang miskin 3 kali lipat jadinya. Nah, yang 2 kali lipat ini siapa yang biayai? Nah, inilah dibutuhkan sebetulnya sebuah kebijakan besar pemerintah. Saya sependapat tadi dengan Pak Niko, ya sudah kita harus merelakan untuk 1-2 tahun itu tidak usah ada pembangunan fisik dulu. Bagaimana saja menjaga masyarakat kita. Kemudian yang kedua, rumah sakit. Hari ini orang semua, kenapa hari ini orang ribut soal rumah sakit? Sakit pandemi ini kan dulu sebelum kita lahir udah ada pandemi juga. Dan waktu itu masyarakat tidak bertanya banyak seperti hari ini. Kenapa hari ini banyak bertanya? Coba cek di Kementerian Kesehatan. Saya di Komisi 9 1 tahun di sana. Saya bilang sama Menteri Kesehatan, perbandingan penduduk dengan layanan rumah sakit yang tersedia hari ini masih jauh. Maka ketika ada pandemi sedikit saja, baru berapa orang yang terpapar, penuh rumah sakit kita. Kenapa bukan itu sekarang yang difokuskan anggaran bangun rumah sakit sebanyak-banyaknya? Ketika pandemi misalnya datang, tidak ada masalah. Ribut hari ini kan orang persoalan tidak dilayani. Persoalan ajal, kita ini manusia Indonesia, ini manusia yang percaya kepada Tuhan. Bukan corona yang mematikan orang. Tapi yang ribut orang itu karena orang mau masuk di rumah sakit full. Kenapa full? Karena tidak cukup rumah sakit kita. Kenapa tidak cukup? Karena pemerintah memang belum bisa menyediakan itu. Nah, ini harusnya pemerintah menyediakan itu di zaman sekarang ini. Makanya kemarin ada usulan teman-teman, kalau memang tidak ada tempat lain, gedung DPR itu digunakan untuk rumah sakit sementara kalau memang diperlukan. Ya, kira-kira seperti itu. Kemarin kan habis simulasi itu Bang ya. Layak nggak Bang gedung DPR dijadikan posko COVID-19 Bang? Saya kira ya kalau gedung DPR itu kan luas. Di lantai satu itu cukup kalau misalnya sudah tidak ada tempat lain. Memang kalau di ruang-ruangan dan sebagainya, tapi kan kalau kita perlu, kita coba lihat di Wuhan, hanya dalam waktu 1 tahun berhasil membangun rumah sakit. Coba, hanya setahun. Dan memang ya saya ini orang yang ya di Morowali lihat orang Cina kerja ya, tenaga asing itu kerja Pak. Mereka jauh lah dengan cara kita kerja. Mereka kerja 1 kali 24 jam tidak capek. Kita 8 jam capek kita. Nah saya bilang kalau bukan jawaban itu memperlihatkan kantor DPR tidak bisa bukan, masih banyak. Ini hanya sebetulnya singgungan kita kepada pemerintah supaya ayo siapkan fasilitas kesehatan. Pandemi ini tidak bisa dilarang ini. Siapapun pasti kena dan dibutuhkan. Nah, itu tugasnya pemerintah, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya. Maka tugasnya pemerintah sekarang alihkan anggaran ini sudah ribuan triliun ini. Ya, untuk anggaran yang data BPK ya Bang ya. Untuk anggaran COVID ini. Ya. Nah, masa tidak bisa kita seperti katakanlah yang paling berdampak hari ini kan di daerah-daerah di Jakarta katakanlah sudah 2 tahun ini. Kenapa tidak bisa kita antisipasi membuat rumah sakit yang banyak? Masa sampai kantong oksigen saja kita habis? Padahal beberapa hari lalu ketika India kita mengirim oksigen ke sana. Coba, ini kan sebuah sistem yang kita tidak persiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira begitu. Bang, dalam ketatanegaraan berarti ada bottleneck Bang ya antara kebijakan sehingga tidak bisa nyambung. Apa yang harus dilakukan selanjutnya oleh pemerintah agar bottleneck ini tidak kemudian terus terjadi, Bang? Apakah harus reshuffle? Apakah harus ganti kepemimpinan, ganti presiden, atau seperti apa? Karena saya sempat mengutip omongannya Mas Ibas bahwa Indonesia potensial menjadi negara gagal atau failed state, Bang. Silakan, Bang Anwar. Iya, jadi yang dimaksud Mas Ibas itu gini. Negara gagal itu kan tujuan negara ini ada 4 kan, melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dan menjalin perdamaian dunia, kan itu sebetulnya tujuan negara.
Nah, kalau negara tidak bisa lagi melindungi rakyat, rakyat sudah tidak bisa mendapatkan pengobatan, bukan soal mati ya. Kalau mati itu kan urusan Tuhan. Tapi ini soal tidak bisa dilayani, itu kan sama dengan gagal kita bernegara. Ketika ada orang sakit, tidak bisa diobati. Karena ketiadaan misalnya ruangan, ketiadaan oksigen, ketiadaan obat. Ini kan negara gagal kalau seperti ini. Itu yang dimaksud oleh ketua fraksi kami. Jadi bukan soal apa-apa, tapi ini yang dikhawatirkan kalau kejadian-kejadian seperti kemarin. Mudah-mudahan hari-hari minggu-minggu terakhir ini udah mulai tidak terjadi lagi itu ketika masyarakat harus di lorong-lorong rumah sakit, harus di emper-emper rumah sakit berobat. Ini kan menunjukkan bahwa pemerintah sudah tidak mampu memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Nah, ini yang disebut seperti, yang dikhawatirkan oleh Demokrat itu seperti jangan sampai terjadi. Saya kira seperti itu. Ya, begitu ya, Bang ya. Jangan sampai terjadi lagi kasus-kasus masyarakat tidak bisa mengakses rumah sakit, masyarakat tidak mendapatkan oksigen dan yang lain-lain. Semoga pemerintahan mendengar nih, Bang nih. Suara-suara seperti ini yang menginginkan bahwa tujuan berbangsa kita bisa tercapai sehingga kita tidak failed state. Nah, ngomong-ngomong soal failed state, saya ingin tanya kepada Bung Pum. Bung Pum kayaknya fokus banget terhadap cita-cita pendiri bangsa nih. Nah, bagaimana Bang Pum ini bisa melihat kemungkinan Indonesia menjadi failed state, Bang Pum? Ya, sebetulnya kalau kemungkinan selalu ada ya. Karena di dalam masalah melangkah itu selalu ada ujungnya di mana gitu. Kalau kemudian ujungnya menjadi cerita suatu hal yang berbau tidak sukses, nah ini juga bisa menyebabkan itu menjadi persoalan tersendiri. Dan krisis di 2024 itu nanti akan menjadi istilahnya tuh testingnya gitu ya, cobaannya, ujiannya gitu. Karena kan kalau kita lihat tadi yang saya bilang, apakah rakyat ini masih percaya dengan elit sekarang gitu, ya kan? Kita lihat aja gitu nanti di 2024 apakah nanti orang lebih mendengarkan ya yang seperti saya duga gitu, pemimpin-pemimpin yang katakanlah secara yang formal gitu, non formal, atau yang formal ke depan. Ini yang sebenarnya akan menjadi ujian di 2024 ya. Dan kalau permainan politik masih berjalan ya tanpa memperdulikan tadi yang saya sampaikan gitu ya, orientasinya betul sekali, memang harus konstitusi ya, tidak hanya melindungi, tidak hanya kemudian mencerdaskan, tapi juga harus memajukan kesejahteraan umum. Itu yang harus tadi belum disebutkan oleh Bang Anwar ya, memajukan kesejahteraan umum. Ini nggak gampang. Jadi secara umum masyarakat juga harus tetap sejahtera gitu. Bukan sekedar didorong hanya untuk mampu membeli basis-basis katakanlah kebutuhan primernya saja gitu ya. Tapi kan kesejahteraan itu di dalam konteks yang panjang. Kesejahteraan itu di dalam konteks yang dia nyaman ya, masih mempunyai harapan bekerja, masih mempunyai pekerjaan dalam kurun waktu yang panjang ya. Kalau ngelihat data statistiknya sekarang ya, yang saya dapat nih kemarin di tahun 2020 aja dari BPJS Ketenagakerjaan ini sangat mengkhawatirkan gitu ya. Dan kalau kita lihat kemudian juga perlindungan di dalam konteks pekerjaan sekarang dengan munculnya Undang-Undang Ciptaker, suka atau tidak suka ya kan, suka atau tidak suka, perlindungan terhadap yang namanya pekerja ini juga makin ya tereliminasi gitu ya. Cobalah, saya rasa terlepas dari berbagai macam niat baik ya ada dalam konteks undang-undang yang dihasilkan, ini pun Undang-Undang Ciptaker dihasilkan pada saat terjadi pandemi gitu sebenarnya, proses yang kemudian terjadi tanpa basis ya istilahnya transparansi yang cukup gitu ya. Terserah deh mau pada akhirnya ini sah atau tidak sah, silahkan di-challenge, tapi basis transparansinya kurang gitu. Ketika terjadi basis transparansi kurang, pasti akan terjadi perdebatan dan lain-lain. Dan bahkan
yang apa namanya yang kita kemudian ingin pertanyakan kan sebenarnya sekarang juga implementasinya nggak bisa maksimal juga gitu. Udah dibuat nambah satu basis transparansi, implementasinya sekarang mau didorong gitu kan. Orientasinya dengan harapan apa sih? Investor ya. Saya orang yang bukan apa namanya tidak istilah antipati terhadap investasi, bukan antipati, tapi kita ingin mendorong satu basis investasi yang kira-kira strategis ya. Yang namanya basis investasi zaman dulu, misalnya kayak Chevron, ya. Chevron sudah bertahun-tahun dulu di Indonesia. Itu yang diuntungkan siapa sebenarnya? Chevron mendapat untung iya. Dengan konsep PSC ya, kontrak production sharing ini, production sharing kontrak ini kan sebenarnya menguntungkan siapa? 85%-nya lari ke negara kok. 15%-nya lari ke Chevron. Tapi mereka masih mau. Nah, poinnya adalah yang dulu ditata sedemikian bagus dan buktinya kelasnya Chevron aja berpuluhan tahun di Indonesia. Kenapa kita nggak bisa dorong lagi gitu barang-barang yang sama sehingga terjadi satu investasi yang banyak menaungi kemudian penyerapan tenaga kerja dan tidak hanya itu juga orang-orang yang bekerja di Chevron rata-rata kesejahteraannya bagus kan. Nah di situ yang kita harapkan sebenarnya karena ini juga basis memajukan kesejahteraan umum ada hubungannya dengan kelayakan bekerja gitu ya. Amanat Undang-Undang Dasar jelas gitu bahwa pemerintah itu harus menyediakan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya. Bagi fakir miskin dan kemudian yang terlantar itu akan dipelihara oleh negara. Nah, ini yang harus dipahami terlebih dahulu gitu. Nah, saya masih melihat orientasi berbagai macam hal untuk muaranya di 2024 itu masih kental ya. Masih kental dan saya terus terangnya ya saya mengkondem lah ya, kondem artinya saya mengutuk gitu ya, mengutuk segala perbuatan elit-elit yang orientasinya berpikir di 2024. Padahal sebenarnya yang harus dipikirkan ini adalah tadi ya basis-basis keselamatan, kesejahteraan dan bahkan perlindungannya harus jelas gitu. Dan ini tanggung jawab mereka gitu. Tanggung jawab orang-orang yang diberikan amanat ya. Ini saya mau cerita nih Ri, ya. Ya, siap Bang. Wali Kota Bogor waktu saya jadi Dewas BPJS Ketenagakerjaan Wali Kota Bogor dan wakilnya dua-duanya kontak saya mau minjem bangunan yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan di Bogor. Untuk apa? Untuk darurat COVID. Saya langsung merekomendasikan untuk segera dijalankan. Tapi direksi nggak mau jalanin. Nah, itu kayak gimana ya? Keselnya saya. Akhirnya kalau rapat-rapat ya kerjaan saya marah-marah aja. Saya jadi bawaannya kesel sendiri. Karena sense of crisis-nya gitu ya. Terlepas itu misalnya akan mengganggu operasional BPJS Ketenagakerjaan, harusnya kita utamakan basis kemanusiaannya dulu. Gitu. Keberpihakan terhadap manusianya dulu. Nah kalau kemudian cara berpikirnya masih kayak begini, sektoral, kayak berpikirnya masih kemudian pusat, daerah, dan wah ini saya bilang ini nggak akan benar gitu. Nah ini kita harus benar-benar melepaskan atribut-atribut kita sebagai pemimpin-pemimpin formal ya, dan kemudian masuk ke ranah-ranah yang tadi saya sepakat sekali si Pak Anwar itu bahwa harus out of the box gitu ya, harus muncul gitu, dan harus dilindungi oleh pemerintah pusatnya juga. Jadi harus kompak gitu. Kalau enggak, waduh. Nah, sama juga kemudian tiba-tiba muncul isu 3 periode gitu. Ini kan outputnya sama-sama lagi 2024 gitu, ya kan? Seolah-olah, ya kan sekarang logikanya gini, seolah-olah di periode sekarang ini nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Seolah-olah di periode sekarang ini nggak bisa menikmati kekuasaan itu karena capek. Karena ya kan kalah kata siapa nggak bisa nikmatin uang perjalanan hanya masih dibiayai negara gitu kan, uang rumah hanya masih dibiayai negara gitu kan, siapa juga nggak bisa menikmatin, tetap bisa lah ya kan,
Uang orang tetap hormat kalau mereka lewat kan gitu kan sebenarnya kan suatu privilege gitu ya. Hanya mungkin nggak bisa nyuri kebanyakan. Nyuri itu bukan nyuri duit aja ya, saya bilang. Ada nyuri panggung, ada nyuri start dan lain-lain gitu. Nah, jadi saya ngelihatnya begini, isu presiden 3 periode juga sebenarnya bukan suatu hal yang tabu dibicarakan gitu ya. Karena sebenarnya boleh-boleh aja. Logika 2 periode itu sebenarnya ada nggak logikanya? Kan nggak ada. Ada nggak naskah akademik yang bilang harus 2 periode? Kan nggak ada juga, gitu kan? Nah, bahkan ini ruangnya akan kejadian. Ruangnya adalah di mana yang namanya Undang-Undang Dasar akan harus dirubah, dibahas di MPR. Karena apa? Karena namanya ibu kota negara harus ditetapkan kalau mau pindah, ya kan? Kalau mau pindah. Nah, ruang pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar ini muncul gitu. Nah, ini dilihat peluang dari lagi-lagi benar Ari inner circle yang waduh nggak cukup di 10 tahun berkuasa gitu kan. Mungkin mau 15 tahun gitu. Kenapa nggak dibuat 5 tahun 5 periode aja gitu kan, jadi 25 tahun gitu kan. Ya kan? Nah, jadi kita harus lihat kenapa sih 2 periode? Karena kan kita ikutan yang namanya Amerika. Ya kan? Negara yang katanya secara demokratis dan mendorong selalu yang namanya demokrasi itu cuma 2 periode presidennya. Itu Amerika loh. 2 periode pun juga jangan salah, Amerika itu 4 tahun satu periodenya, jadi cuma 8 tahun gitu, ya kan? Berarti kita mengambil mengadaptasi dari Amerika, ya. Nah, secara kontras gitu, di Cina itu sebenarnya sekarang Xi Jinping bisa aja menentukan dirinya kapan aja mau lengser atau istilahnya ya presiden seumur hidup lah. Nah, ini kan sebenarnya terjadi satu polarisasi yang kita ini nyiblak mau kemana. Kita ini benar-benar serius nggak mau menjadi negara demokratis nggak, gitu kan? Soalnya kadang-kadang ya mohon maaf nih Pak Anwar ya, saya sih apa adanya. Di kita ini partai yang namanya yang ada demokratnya, partai yang ada demokratisnya gitu ya, partai yang ada demokrasinya justru malah basis kekeluargaannya kental banget gitu. Ya, paguyubannya kuat banget ya Bang ya. Gitu. Saya sih apa adanya aja ngomong gitu ya. Saya nggak nyebut yang mana loh. Saya nggak nyebut yang mana. Tapi justru malah basis kekeluargaannya kental sekali. Nah, artinya apa? Artinya ya saya nggak bicara ini sedang berkuasa atau sedang ada di luar kekuasaan, saya nggak bicara itu. Tapi di dalam konstelasi kalau kita mau serius menjadi negara yang benar-benar mengimplementasikan demokrasi ya, dan saya berharap yang namanya demokratisasi itu terus berjalan gitu, sehingga kalau mau serius perubahan undang-undang dasar go for it ya. Tapi jangan 3 periode, dibuat 1 periode aja, biar dinamis, biar banyak Republik ini menciptakan pemimpin-pemimpin nasional ya. Jadi nanti puluhan tahun ke depan ini, baru puluhan tahunnya kita punya 2 gitu, baru 10 tahun aja kita udah punya 2 pemimpin ya kan. Bang, kalau 1 periode kita punya, ya kan nggak ada masalah sebenarnya. Di Korea seperti itu, Korea Selatan bukan Korea Utara ya. Korea Utara mah terserah aja turunannya Kim-Kiman itu turun temurun tuh kan. Nah di Korea Selatan cuma 1 periode nggak ada masalah, tuh maju negara. Ya kan? Bang, kalau 1 periode tapi thresholdnya masih tinggi, gimana tuh Bang? Orang-orang kayak Bang Pum atau Bang Anwar Hafid susah nih jadi presiden Bang. Oh, nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Itu nanti isu yang lain. Jangan diskusi. Lu kadang-kadang pengen beresin semua itu konteks yang cepat selesai sih. Susah juga kita kayak gitu. Ya itu ceritanya lain lagi. Tapi intinya kalau mau serius negara yang menjadi negara demokrasi, oke, ubah undang-undang dasar. Tapi 1 periode aja. Karena dengan 1 periode itu, kalau seseorang pemimpin nasional mau menciptakan era atau sejarah yang monumental, dia dalam waktu 5 tahun itu bekerja secara maksimal, secara habis-habisan gitu untuk rakyatnya. Nah, jadi akan tercipta satu pemimpin-pemimpin di mana dalam 1 periode bisa menciptakan sejarah-sejarah sendiri. Oh,
Coba bayangin tuh, ya. Kita akan punya banyak pemimpin yang luar biasa hebat kalau cuma satu periode. Kalau yang dua periode ini kita juga tetap punya pemimpin hebat sih sebenarnya. Cuman biasanya yang menikmati itu justru inner circle yang kurang ajar gitu. Nah, ini nih harus ada. Nah, tapi kalau cuma satu periode, inner circle-nya juga kepaksa harus bekerja all out gitu loh, nggak nyari-nyari urusan macam-macam. Kan cuma satu periode gitu. Jadi ini yang harus kita bangun gitu. Kalau saya seperti itu, nah mudah-mudahan cocok lah dengan Pak Anwar dan Bung Niko lah. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan Indonesia menjadi lebih baik tetap ke depan. Terima kasih. Siap, Bang Pung, menarik banget tuh. Saya mau bergeser ke Bang Niko Adrian. Bang, ini gimana tadi Bang Pung bilang katanya syarat nuansa kepentingan 2024 bahkan sampai muncul isu presiden 3 periode. Nah, bagaimana kemudian Bung Niko menanggapinya? Apakah memang ini nuansa politiknya sangat kencang 2024 dalam penanganan COVID? Seperti apa, Bang? Gini ya, ini kan tercampur aduk antara penanganan COVID dengan isu politik, apalagi high level. Yang pertama tuh, ini kita tuntasin dulu lah pandemi ini. Alihkan dana infrastruktur, tambahkan anggarannya menjadi untuk anggaran kesehatan sama pendidikan, gitu ya. Biar baik masyarakat menerima itu semua layanan dasarnya. Ekonominya baik karena ada penambahan anggaran dari infrastruktur dialihkan untuk kesehatan dan pendidikan, sehingga ekonomi rakyat bangkit. Ekonomi rakyat dialihkan tuh yang infrastruktur juga buat perekonomian rakyat. Sehingga apa yang dimaksudkan tadi yang ditambahkan oleh Bung Bobida soal kesejahteraan umum sebagaimana amanat konstitusi kita itu dalam pembukaan undang-undang dasar, dia tercapai soal kesejahteraan umumnya, gitu loh. Nah, kalau itu sudah jalan, besok-besok itu bisa dilaksanakan. Barulah kalau udah selesai pandeminya, baru kita ngomongin soal masa jabatan presiden mau 3 periode. Kayak ini kan banyak nih versinya. Ada amandemen terbatas soal GBHN saja. Ada amandemen menyeluruh, termasuk masa jabatan presiden. Masa jabatan presiden ini ada yang 3 periode, ada yang perpanjangan. Jadi tetap 2 periode, tapi jadi 1 periode, tapi jadi 7 tahun. Nah, kalau dalam posisi ini, berarti masa jabatan Pak Jokowi juga nggak berakhir di tahun 2024, tapi nambah lagi kalau dia 7 tahun. Ini banyak versinya. Amandemen menyeluruh juga menyinggung karena bergening dengan DPD, maka DPD diberikan hak-hak yang lebih, bukan lagi sekedar alat kelengkapan saja bersama-sama dengan joint cameral di dalam sistem MPR kita gitu loh. MPR dengan DPR, MPR adalah DPD dengan DPR kan begitu. Bukan hanya sebatas itu, tapi diberikan kewenangan-kewenangan yang lebih, umpamanya dalam pengajuan rancangan undang-undang, pembahasan undang-undang dan seterusnya gitu loh. Ini jadi sangat besar gitu loh, atau menyeluruh hal-hal yang mau dilakukan amandemen. Padahal kalau kita ingat kembali, kenapa tahun 99 itu setelah tahun 98 Soeharto mengundurkan diri, kemudian diganti oleh Habibie pada pemilu 99, dan amandemen pertama itu yang menjadi sangat krusial dalam pembahasan amandemen pertama itu adalah masa jabatan presiden, gitu loh. Masa jabatan presiden untuk dijelaskan dalam pasal 7, presiden wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Itu loh salah satu hal yang penting dalam amandemen pertama pada tahun 99. Nah, kemudian baru saat berikutnya ada melakukan amandemen pada amandemen keempat, bagaimana cara merubah undang-undang dasar juga dirubah pada tahun 2002 melalui amandemen keempat. Jadi kalau menurut saya, kalau kita tadi berpegang pada semangat reformasi dan semangat demokrasi, ya begitu gitu loh. Bukan semata-mata mengacu kepada apa yang berlaku atau yang terjadi di Amerika, tapi Amerika juga membutuhkan waktu yang panjang gitu loh untuk sampai pada 2 masa jabatan presiden, karena di konstitusi pertama tahun 1787 di Philadelphia juga belum ada masa jabatan presiden. Hanya saja George Washington menyadari bahwa dia cukup 2 kali saja, kemudian presiden-presiden selanjutnya juga hanya 2 kali masa jabatan. Kemudian terjadi pengecualian pada masa jabatan Franklin Delano Roosevelt gitu loh, yang sampai beberapa kali masa jabatan. Nah, kemudian setelah Perang Dunia Kedua, ketika Eisenhower mau masuk ke jabatan yang ketiga, dia menyadari bahwa nggak bisa gitu loh kalau dia harus masuk pada 3 periode. Kemudian Kongres memutuskan dengan segala cara konstitusi di Amerika, karena itu proses yang panjang. Kalau untuk amandemen di Amerika itu pada amandemen ke-11 kalau saya tidak salah pada tahun 1951, masa jabatan presiden kemudian dibatasi, ditegaskan di situ hanya untuk 2 kali masa jabatan. Karena konstitusinya mirip dengan kita, bunyi kita tuh mirip dengan mereka, dapat dipilih kembali gitu loh.
Tapi bukan dipilih berkali-kali seperti Pak Harto gitu loh. Itu nggak benar juga gitu loh. Dapat dipilih kembali itu bukan berarti dipilih berkali-kali, itu kan hal yang berbeda. Jadi itu soal common sense gitu loh. Tapi karena ada presiden di Roosevelt, maka penting menurut Kongres dan rakyat Amerika untuk memastikan bahwa jabatan presiden itu hanya untuk 2 kali saja, tidak dapat dilakukan untuk jabatan yang ketiga dan seterusnya gitu loh. Tapi sekali lagi ini kita kembali ke Pancasila, ada sila kedua, kemanusiaan adil dan beradab di situ. Rasanya kok saya merasa kita kurang beradab gitu. Adab kita nggak ada gitu loh. Adab kita apa ya? Kita nggak patut, nggak pantas dalam keadaan pandemi kayak begini. Banyak orang meninggal dunia, tetangga saya juga banyak yang sudah wafat, teman-teman kerabat-kerabat, teman-teman gerakan 80-an, 90-an juga begitu, ada beberapa orang meninggal dunia. Baru saja kemarin juga menguburkan almarhum rekan senior kita dari Jogja gitu loh, Himawan Sutanto alias Japra. Saya udah nggak ngerti lagi nih gitu loh. Begitu juga saudara-saudara kita hari ini banyak yang dalam keadaan kritis, banyak yang dalam isolasi mandiri, ada yang di rumah sakit dan seterusnya gitu loh. Kok di mana adab kita ketika kita harus berpikir untuk membahas soal masa jabatan presiden itu yang bertambah menjadi 3 periode atau diperpanjang dan seterusnya dan lain sebagainya gitu loh. Otomatis masa jabatan DPR juga menjadi seperti itu dan seterusnya gitu loh, DPD dan lain sebagainya. Itu menurut saya mengganggu sekali gitu loh, karena nggak pas ya. Karena apakah kita masih ada adab kita di situ gitu loh, ketika kita membicarakan persoalan high level politik, sementara rakyat di bawah kesulitan gitu loh, dan bahkan banyak yang meregang nyawa gitu loh karena situasi pada hari ini. Ya, Bung Niko, terakhir saya mau minta pernyataan dari Bung Niko, ketika carut-marut permasalahan yang ada di ketatanegaraan, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, terutama Presiden Jokowi, agar kemudian tetap fokus dalam penanganan COVID-19? Kalau bahasa Bung Niko, kita harus punya adab. Bagaimana Bung Niko? Nggak ada yang lain. Pertama, itu yang menjadi dasar negara tadi, laksanakan aja. Kalau yakin dengan Pancasila, berarti apapun agamanya, kebetulan saya Muslim gitu ya, kalau kita bicara Ketuhanan Yang Maha Esa, jangan belok-belok agama soal tauhid kita, seperti tadi dibilang oleh Pak Anwar tadi gitu loh, bahwa mati itu tangan Tuhan, tapi kan kita harus ikhtiar, kita harus kerja untuk itu gitu loh. Rakyat udah bekerja kok untuk itu gitu loh, dia pakai masker kok tertib gitu loh, nggak keluar sembarangan gitu loh, nggak tiap hari, ibu-ibu juga nggak harus tiap hari ke pasar gitu loh. Itu satu kesadaran yang luar biasa menurut saya gitu loh. Segala cara dilakukan untuk bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi untuk menjaga orang lain juga gitu loh, untuk tidak terjangkit atau tidak terpapar wabah ini gitu loh. Tapi elit politik kita harus sadar dong gitu loh, jangan mikir aneh-aneh gitu loh, jangan pikir yang ajaib-ajaib gitu ya, terus laksanakan aja aturan yang ada gitu. Jangan pula bikin aturan-aturan yang membuat masyarakat bingung dan nggak ngerti gitu loh. Pakai aja yang ada. Kita punya undang-undang wabah, pakai. Kita punya undang-undang kekarantinaan kesehatan, pakai. Kita punya PP-nya tentang itu, yang mengatur tentang itu, PSBB dan lain sebagainya, pakai. Kalau kurang, lengkapi lagi peraturan pemerintahnya gitu loh. Dan jangan lupa nanti di Agustus pemerintah harus lapor kepada DPR tentang pelaksanaan undang-undang kekarantinaan kesehatan. Dan yang paling pokok adalah alihkan dulu dana infrastruktur saat ini, tambahkan kepada anggaran untuk kesehatan dan perekonomian rakyat. Untuk itu agar kita bisa sampai pada kesejahteraan umum. Tentang isu high level politik, masa jabatan presiden, periodisasi dan sebagainya, penambahan tahun dan lain sebagainya gitu loh. Masa jabatan anggota DPD, hak dan kewajibannya dan seterusnya, tentang hak politik atau kelembagaan DPD dan lain sebagainya, DPR RI dan seterusnya. Itu saya pikir kesampingkan dulu lah gitu loh. Adab kita tuh nggak rasanya tidak pantas, tidak patut kalau kita masih mengakui manusia adil dan beradab kalau itu nggak dipakai gitu loh. Terlebih-lebih lagi kita manusia Pancasila ini, kebetulan saya sebagai Muslim ya, ada soal Ketuhanan Yang Maha Esa tadi, sebagaimana disampaikan Pak Anwar, memang mati itu tangan Tuhan, ajal itu tangan Tuhan, tapi ikhtiar itu kan perlu gitu. Nah, masyarakat sudah berikhtiar hari ini secara kuat gitu loh, tetap di rumah, menggunakan masker kalau ke rumah, tidak perlu nggak keluar rumah. Ibu-ibu juga tidak harus ke pasar tiap hari. Semua dilaksanakan, anak-anak sekolah dari rumah, kuliah dari rumah gitu loh. Semuanya dilakukan secara online. Itu sudah pengorbanan yang luar biasa gitu loh. Tapi elit kita jangan bikin sesuatu yang membuat rakyat makin menderita, dan pakailah aturan yang ada. Kita punya undang-undang kekarantinaan kesehatan, kita punya undang-undang wabah, ada peraturan pemerintah tentang undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan. Laksanakanlah itu gitu loh. Kalau kurang lengkap,
bikin yang baik, tapi jangan ngarang-ngarang gitu loh. Yang tidak ada dasar hukum yang kuat, undang-undang dan cantolan hukum lainnya atau peraturan pemerintah gitu loh. Nah itu saya pikir tugas rekan-rekan di DPR seperti Pak Anwar tadi untuk mengontrol pemerintah atau mengawasi pemerintah. Saya pikir begitu. Oke, menarik sekali dari Bung Niko. Saya ke Bang Anwar Hafid, sama pertanyaannya seperti dengan Bung Niko. Apa yang harus dilakukan pemerintah di tengah carut marut pemerintahan yang terjadi sekarang ini, sehingga tetap kemudian memperhatikan adab untuk mengutamakan kesehatan terlebih dahulu? Silakan Bang Anwar Hafid. Ya, yang pertama kita ingin mengingatkan kepada Presiden dan seluruh jajarannya apa yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Inilah saatnya negara hadir. Hadirnya negara itu dalam bentuk apa? Yang pertama, negara harus hadir mengimplementasikan aturan regulasi yang sudah ditetapkan oleh negara. Seperti yang disampaikan oleh Bung Riko tadi, Bung Niko, bahwa ya apa yang dilakukan hari ini sudah ada undang-undang kekarantinaan kesehatan itu laksanakan. Nah, yang kedua, pemerintah sekarang harus fokus kesampingkan seluruh kegiatan aktivitas pemerintahan yang lain kecuali hanya satu, fokus menghadapi pandemi. Fokusnya di mana? Fokusnya yang pertama, pastikan bahwa seluruh fasilitas kesehatan tersedia di seluruh wilayah Republik Indonesia ini. Jadi sekarang rumah sakit harus disiapkan semuanya, kemudian oksigen, obat dan semuanya itu harus dipastikan. Nah, kalau perlu dilakukan refokusi anggaran kembali dan semua dialihkan ke kesehatan. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjamin biaya hidup masyarakat di saat pemberlakuan PPKM darurat seperti sekarang ini. Masyarakat, kalau kita lihat hari ini memang ya mungkin orang-orang yang masih bisa hidup, masih punya gaji dan sebagainya masih tinggal di rumah. Tapi kita tidak lihat saudara-saudara kita yang lain di luar sana yang gaji harian, yang kalau dia tidak bekerja tidak bisa mendapatkan untuk memberi makan keluarganya. Ini harus dijamin oleh pemerintah dan pemerintah harus sekarang tidak boleh lagi menggunakan data orang miskin, PKH dan sebagainya itu harus dikesampingkan itu. Hari ini seluruh warga negara Indonesia yang membutuhkan itu. Siapa yang membutuhkan itu kan gampang ini dilihat. Siapa yang keluar itu berarti dialah yang membutuhkan itu. Orang-orang yang keluar semua ini kan orang takut mati. Tidak adalah orang yang tidak takut mati kecuali orang-orang tertentu. Nah, orang yang nekat keluar itu kenapa nekat? Daripada mati dihantui oleh virus, itu lebih berbahaya kalau mati karena kelaparan. Kalau kita orang di timur, orang Bugis itu lebih baik mati berdarah katanya, ya, daripada mati kelaparan. Nah, kira-kira seperti itu kondisi hari ini. Maka pemerintah harus memastikan ini tidak sulit. Nah, kalau misalnya kita takutkan lagi ada korupsi, bansos dan sebagainya, kenapa tidak dikasih duit saja itu masyarakat? Nggak usah pakai sembako, kalau sembako masih ada lagi tender dan sebagainya, masih peluang korupsi besar. Kalau misalnya diberikan 200.000 1 KK, itu dikasih kepada masyarakat, dan itu akan ketahuan cepat. Ada yang tidak cukup 200.000 diberikan setiap hari, setiap rumah tangga, pasti akan ketahuan. Nah, ini kira-kira yang harus dilakukan oleh pemerintah hari ini. Jadi out of the box tadi itu, apa yang susah hari ini? Tidak ada lagi yang susah. Undang-undang sudah kita tetapkan, memberi keleluasaan kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan apapun. Bahkan Menteri Keuangan itu di dalam undang-undang disebutkan tidak dapat dituntut ya secara hukum akibat persoalan keuangan di masa pandemi ini. Coba, kurang apa lagi yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah, yang kedua, memaksimalkan koordinasi dengan kepala daerah. Jadi kepada kepala daerah, ini ya mungkin Adinda Pumpida ini satu kajian besar. Inilah salah satu kelemahan kita. Karena kepala-kepala daerah dengan presiden ini kan tidak satu partai. Nah,
Ada kepala daerah, ada presiden misalnya presiden partai A, kepala daerah partai B, itu juga sangat berpengaruh dalam aplikasi setiap implementasi setiap kebijakan di lapangan. Saling dukung mendukung ini, padahal kan tidak boleh seperti itu. Ketika presiden sudah terpilih, ketika gubernur sudah terpilih, bupati, tidak ada lagi istilah partai. Jadi apa yang menjadi kebijakan nasional harusnya ke pemerintah daerah melakukan itu, tapi muaranya semua tadi seperti Adinda Pumpida sampaikan, memang ini muaranya 2024. Ketika muaranya sudah di situ, maka semua orang berpikir, nanti ini presiden, semua dicurigai. Presiden melakukan begini curiga, ini 2024. Akhirnya yang tidak separtai dengan presiden, gubernur, bupati juga berpikir, wah ini kalau saya bikin begini berhasil nanti, ini. Nah itu semua sebetulnya persoalan di negara ini yang perlu diperbaiki. Tapi Bang, intinya kalau dari Demokrat sendiri, Bang, itu menganggap ini sebagai bagian dari persiapan 2024 atau tidak, Bang? Kalau kami Partai Demokrat ini kan sadar betul, Partai Demokrat ini adalah partai yang ada di luar pemerintahan, kemudian kami juga ini partai yang kecil. Tapi inilah yang kami lakukan hari ini sebagai salah satu partai yang masih bisa berteriak hari ini mengingatkan pemerintah. Ya. Itu yang kami lakukan, terlepas nanti ya namanya semua partai politik ya pasti panennya di 2024. Ya, kan begitu. Hari ini kita menanamkan seperti itu. Tidak bisa dinafikan itu. Adinda Pumpida tadi sudah sampaikan. Tidak bisa. Tapi kalau misalnya setiap statement, setiap tindakan itu kita lakukan, memang ya manusiawi, memang yang kita tuju 2024. Tapi yang harapan saya, yang saya maksud ini adalah pemerintahan. Pemerintahan ini ketika presidennya misalnya presiden A, gubernur A, bupati A, ini tidak akan susah seperti hari ini yang kita dapatkan. Ya enggak usahlah jauh-jauh misalnya. Coba kita lihat di DKI aja kita lihat. Ya enggak usah kita jauh-jauh DKI. Ya. Kan ini nuansanya sangat, saya kira Adinda Pumpida lebih gamblang kalau beliau yang bahas ini kan enak. Saya kira begitu. Oke, Adinda. Makasih. Ada apa? Memang harus ada kajian yang lebih mendalam ya Bang ya soal bagaimana keseragaman kepala daerah dengan pemerintah. Karena bagaimanapun juga beda partai pasti beda kepentingan ya Bang ya. Nah ini yang harus kemudian dicarikan formulasi. Tadi mengutip Bang Niko bilang Amerika Serikat saja butuh ratusan tahun untuk memaksimalkan dan menyempurnakan konstitusi mereka. Dan Indonesia sedang berada dalam proses untuk penyempurnaan itu. Nah terakhir saya minta closing statement dari Bung Pumpida Hidayatullah, bagaimana ya yang harus dilakukan pemerintah dalam keadaan carut marut, baik carut marut secara pemerintahan maupun carut marut secara kesehatan. Silakan Bang Pum, waktu dan tempat. Ya, saya rasa kalau cara saya banyak cara gitu ya. Tapi kalau dalam konteks mindset, saya hanya mengimbau aja bahwa di dalam konteks menghadapi keadaan yang serba sulit seperti ini, memang yang dibutuhkan adalah orang-orang yang menjadi negarawan, yang tidak peduli tentang kepentingan dirinya, dan hanya berpikir bagaimana kemudian bisa menjaga dan melindungi rakyatnya, dan juga menjaga kesejahteraannya. Kira-kira seperti itu aja. Nah, kalau kita memiliki negarawan-negarawan seperti ini, baik di level pusat sampai ke level daerah, saya yakin sekali ini persoalan nggak akan terlalu sulit gitu untuk kemudian disinergikan ya. Walaupun tentu catatannya saya sepakat juga dengan Bung Niko gitu ya tadi bahwa udahlah undang-undang yang ada, aturan-aturan jangan coba dimain-mainkan lah, dibuat aja basis-basis pelaksanaan di dalam hal yang memang sudah ada tatanan aturannya gitu. Ngapain kita buat sesuatu yang di luar daripada itu semua. Terus kemudian juga kalau kemudian negarawan-negarawan ini jelas mensosialisasikan secara transparan apa yang mereka kerjakan itu tidak ada dalam tanda petik agenda politiknya, walaupun saya tadi sepakat juga memang orientasinya semua di 2024 gitu kan, dan nanti akan ada konsentrasi di 2024, tapi 2024 juga jadi taruhan kita semua. Apakah rakyat ini masih mau mendukung? Pertanyaannya, masih mau mendukung formalisasi daripada proses demokrasi yang ada? Bisa aja kemudian terjadi penolakan besar-besaran terhadap kelembagaan kenegaraan itu, gitu. Kalau kemudian semuanya tidak pada puas. Nah ini sebenarnya memang
belum tahu seperti apa nanti ke depan ya. Dan ini bukan di dalam konteks memboikot pemilu atau memboikot pemerintah, enggak. Tetapi di dalam konteks di mana hak rakyat nanti yang akan menentukan nasib mereka sendiri ke depan, dan tentu ini akan menjadi suatu hal yang saya juga ingin lihat gitu ujungnya seperti apa nanti. Itu aja sebenarnya. Dan saya berharap muncullah di 2024 ini negarawan-negarawan yang luar biasa ya, yang kedepannya akan membawa negara kita menjadi lebih baik lagi, insya Allah. Terima kasih Bang Pumpida Hidayatullah, terima kasih kepada Bang Anwar Hafid, terima kasih kepada Bang Niko Adrian atas waktu dan tempatnya, atas masukannya, atas atensinya terhadap kondisi kekinian bangsa kita. Semoga bangsa kita bisa lekas pulih, bisa lekas maju, bisa lekas membangun dalam kondisi yang normal. Terima kasih atas waktunya abang-abang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka, Bang. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum, Bung Pumpida, Bung Niko. Ya, waalaikumsalam, Pak.